Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu. Shalawat beriring salam, tidak lupa marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ulumul hadis, khususnya pada pembahasan rijalul hadis. Apa yang dimaksud dengan rijalul hadis? Langsung saja kita kepada pengertian rijalul hadis. Rijalul hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rajulun. Rajulun, rajulani, rijal, yang artinya orang laki-laki. Kemudian kata rijal dalam istilah hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dan meriwayatkan hadis yang dia terimanya kepada orang lain. Orang-orang yang meriwayatkan hadis disebut juga dengan rijalul hadis. Selanjutnya kita ada contoh. Contoh di sini ada hadis yang menyatakan bahwasanya di muka bumi itu malaikat saling silih berganti untuk melihat bagaimana keadaan manusia fi salatil fajr wa salatil asr, ketika salat fajar atau salat subuh dan salat asar. Fokus kita bukan pada matan hadis ini, namun kita bisa lihat di sini ada nama-nama yang diberi garis bawah. Akhbarana Qutaibah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Jadi ada beberapa nama sebelum sampai ke matan hadis atau isi hadis. Isi hadisnya yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ini adalah matan hadisnya. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini sesuai dengan pembahasan kita yaitu rijalul hadis adalah nama-nama yang mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat di sini ada sahabat Abu Hurairah. Mendengar dari Abu Hurairah atau mendapat hadis dari Abu Hurairah siapa? Yaitu A'raj. Mendengar dari A'raj atau mendapat hadis dari A'raj siapa? Abi Zinad, kemudian Malik, kemudian Qutaibah. Jadi Qutaibah mendengar dari Malik. Malik mendapatkan hadis dari Abi Zinad. Abi Zinad mendapatkan hadis dari A'raj. A'raj mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Nama-nama ini nama-nama yang mendengarkan hadis. Contoh, Malik mendengar dari Abi Zinad, kemudian Abi Zinad mendengar dari A'raj, kemudian Abi Zinad menyampaikan kepada Malik. Demikian pun sebaliknya Malik menyampaikan kepada Qutaibah. Ini disebut, nama-nama ini disebut dengan rijalul hadis. Kita kembali kepada pengertian. Rijalul hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Di sini contohnya Malik menerima hadis dari Abi Zinad. Abi Zinad menerima hadis dari A'raj. A'raj menerima hadis dari Abu Hurairah. A'raj menyampaikan kepada siapa hadis yang dia dengar? A'raj menyampaikan hadis yang didengar dari Abu Hurairah kepada muridnya yaitu Abi Zinad. Abi Zinad
Menyampaikan kepada siapa hadis yang dia dengar? Menyampaikan kepada Malik. Malik menyampaikan kepada Qutaibah. Malik menyampaikan kepada Qutaibah. Ini adalah contoh nama-nama rijalul hadis. Jadi para periwayat hadis, orang yang mendengar dan menyampaikan hadis yang didapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat rijalul hadis. Setelah ittisalus sanad, para rijalul hadis harus terpercaya atau thiqah. Kata thiqah adalah bahasa Arab yang artinya kuat, rapat dan terpercaya. Rijalul hadis yang bisa diterima riwayatnya yaitu rijalul hadis yang thiqah, yang meliputi syarat-syarat berikut ini. Jadi ada syarat hadis sahih, di mana yang pertama harus ada yang namanya ittisalus sanad, yaitu sanadnya harus tersambung antara guru dengan murid, murid dengan guru berikutnya. Sanadnya harus tersambung, tidak boleh terputus, yang disebut dengan ittisalus sanad. Yang kedua, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut haruslah thiqah. Haruslah thiqah, atau bisa juga disebut di dalam bahasa Indonesia yaitu harus dipercaya. Sanadnya tersambung, namun ada orang yang tidak thiqah, ada orang yang muttaham bil kadzib, atau ada orang yang hafalannya lemah. Maka hadis yang sebelumnya sanadnya tersambung karena ada satu orang yang kualitasnya lemah atau tidak thiqah, maka bisa saja hadis tersebut kualitasnya menjadi dhaif, menjadikan kualitas hadis tersebut menjadi lemah. Baik, sekarang kita akan membahas apa itu syarat dari perawi atau periwayat hadis atau dari rijalul hadis yang thiqah. Syarat pertamanya, seorang yang meriwayatkan hadis, jika hadisnya ingin dikatakan hadis yang sahih, maka orang tersebut syarat pertamanya harus adil. Al-adl, harus adil, atau di dalam bahasa Arab disebut al-adl. Yang pertama, orang yang adil itu seperti apa? Orang yang adil yaitu orang muslim. Yang kedua, sudah baligh, artinya ia adalah orang yang mumayyiz, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, perbuatan dosa dan perbuatan yang menghasilkan pahala. Yang pertama dari syarat orang yang adil adalah muslim, kemudian baligh, kemudian berakal sehat, ya, artinya bukan orang gila. Orang yang disebut thiqah, di mana orang tersebut adil, yang orang tersebut adalah orang Islam, orang muslim, kemudian sudah baligh, kemudian berakal sehat, kemudian yang keempat tidak fasik. Apa itu fasik? Artinya orang yang tidak fasik adalah orang yang tidak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Dosa kecil namun diulang-ulang terus. Artinya orang tersebut apa? Orang tersebut disebut dengan fasik. Kemudian yang kelima, orang yang menjaga muru'ah atau harga dirinya. Nanti mengenai menjaga muru'ah kita akan menjelaskan apa yang disebut dengan menjaga muru'ah. Lanjutan, sebab-sebab periwayat hadis dikatakan tidak adil. Kalau tadi adil itu apa aja sudah dijawab. Ini adalah persyaratan dari adil. Yang kemudian adalah sebab-sebab orang dikatakan tidak adil sehingga riwayatnya tidak bisa diterima, adalah orang-orang yang sebagai berikut. Yang pertama adalah al-kizb atau bohong. Artinya orang tersebut sering berbohong dalam pembicaraan sehari-hari dan juga pernah membohongkan riwayat hadis. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Apabila seseorang berbohong atas nama Nabi, apabila orang berbohong atas nama Nabi, maka orang tersebut telah membuatkan kapling untuk dirinya sendiri di neraka.
Kemudian yang kedua adalah orang yang muttaham bil kadzib, dianggap berbohong. Artinya ada dua kemungkinan orang yang muttaham bil kadzib ini. Pertama, dia sering berbohong dalam ucapan sehari-hari, namun tidak pernah ditemukan bahwa dia telah berbohong di dalam hadis Nabi. Yang kedua, pernah meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum atau bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat. Orang tersebut disebut juga dengan al-muttaham bil kadzib. Untuk orang yang al-kizib di sini, orang yang meriwayatkan hadis namun dia adalah kadzab, ya, orangnya pembohong atau berbohong atas nama Nabi, hadisnya sudah tentu dapat diklasifikasikan atau dimasukkan ke dalam hadis yang maudhu atau hadis palsu. Demikian pun orang yang muttaham bil kadzib, dikatakan hadisnya itu hadis mungkar, juga tidak dapat diterima karena hadis maudhu adalah syadidud dha'af, hadis yang sangat lemah, bahkan disebut bukan hadis karena bukan berasal dari Nabi. Demikian pun muttaham bil kadzib, hadisnya menjadi hadis mungkar, tidak dapat diterima sebagai hujjah, sebagai pedoman di dalam beribadah. Kemudian ada al-fisq, artinya fasik. Artinya seorang tersebut melakukan perbuatan dosa kecil atau pernah melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian al-bid'ah, cara ibadah yang baru yang tidak disyariatkan, artinya dia melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang kelima, al-jahalah, bodoh atau tidak mengetahui. Artinya orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui tentang keadaan para periwayat hadis dan juga tidak mengetahui ajaran agama Islam. Hal-hal ini yang dapat menyebabkan seorang kehilangan keadilannya atau disebut laisa bithiqqah, tidak thiqqah, atau bahkan pada tataran yang pertama al-kizab dan muttaham bil kadzib ini sudah sangat parah. Al-kizab artinya orang yang berbohong, hadisnya otomatis menjadi hadis maudhu, dan muttaham bil kadzib pun demikian, hadisnya jika tidak munkar menjadi hadis yang matruk, hadisnya menyelisihi hadis yang lebih kuat. Apa sebabnya? Tadi kita sudah melihat bahwasanya muttaham bil kadzib dengan arti yang sudah kita dengarkan sama-sama. Lanjut kepada syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama, perawi yang thiqah itu harus adil. Adil itu Islam, baligh, mumayyiz dan lain sebagainya sudah kita sebutkan. Kemudian tadi yang dapat menyebabkan orang tidak menjadi adil juga ada yang orang itu berbohong, dituduh bohong, fasik, suka melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dari syarat orang yang meriwayatkan hadis harus thiqah, atau syarat thiqah adalah dhabit. Setelah adil adalah dhabit. Dhabit berasal dari bahasa Arab yang artinya kuat atau tepat. Rijalul hadis ada yang dhabit fil kitabah, yaitu kuat menjaga tulisannya, dan dhabit fil hifz, yaitu kuat dalam menjaga hafalannya. Jadi ketika kita membaca kitab ulumul hadis pada pembahasan rijalul hadis, khususnya pada pembahasan dhabit, maka kita akan mendapati dua klasifikasi. Yang pertama dhabtul kitabah, yang kedua adalah dhabtul hifz. Apa itu dhabtul kitabah? Adapun yang dimaksud dengan dhabtul kitabah adalah kuat dalam menjaga tulisannya, dan sekiranya tulisan hadis yang dimilikinya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Jadi kuatnya orang ini ada di dalam tulisannya. Ketika dia mendengar hadis, maka ia tulis hadisnya. Ketika ditanya apakah ada hadis tentang hal berikut, maka dia langsung bisa menunjukkan, oh saya pernah mencatat hadis tersebut di halaman sekian. Dia tunjukkan dengan cepat apa yang dia tulis tentang hal yang ditanyakannya. Kemudian ada yang orang disebut dengan dhabtul hifz. Dhabtul hifz yaitu ulama yang dhabtul hifz adalah kuat menjaga hafalannya. Artinya ketika ditanya tentang suatu hadis, ditanya tentang suatu perkara, maka dengan hafalannya ia langsung bisa menyampaikan, saya pernah mendengar dari guru saya mendengar dari Rasulullah hadis sebagai berikut.
Kita lanjutkan. Dan sekiranya hafalan hadisnya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Dia langsung menunjukkan hafalannya, hal yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh orang lain kepadanya mengenai suatu hal. Apakah hal tersebut pernah didengar dari Rasulullah atau tidak? Apakah hal tersebut pernah disampaikan oleh sahabat atau tidak? Jadi ada dua dobat. Dobat di sini dikatakan kuat. Kalau al-hifdz itu kuat di dalam hafalan, ketika ditanya langsung dia sampaikan hafalan yang bagus mengenai sebuah hadis. Demikian pun ada orang yang disebut dengan ulama yang dhabtul kitabah. Jadi tulisannya yang rapi, bagus. Ketika ditanya apakah pernah mendengar hadis ini, maka dia langsung bisa menunjukkan pada tulisan yang mana, halaman berapa, hal yang berkaitan dengan hadis yang ditanyakan. Nah, di sini sekiranya tulisan hadis yang dimilikinya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Adapun bagaimana yang tidak bisa menunjukkan dengan cepat, kemudian bingung di mana telah menulisnya, kemudian apakah dia yakin itu benar tulisan dia atau tidak, maka itu tidak disebut dengan dhabtul kitabah. Maka yang namanya dhabtul kitabah bukan hanya bisa menulis saja dengan bagus, tapi dia ingat di mana meletakkan tulisannya berkaitan dengan apa, dengan hadis apa, itu yang disebut dengan dhabtul kitabah. Demikian pun dengan orang yang dhabtul hifdz, ketika ditanya dia langsung bisa menjawab secepat itu. Ya, secepat itu dia menjawab, oh hadis ini ada tentang ini, saya dengarkan dari sahabat ini, kemudian Rasulullah menyampaikan seperti ini. Kita lanjut. Cacatnya periwayat hadis sebab tidak dhabit adalah sebagai berikut. Jadi perawi yang thiqah adalah perawi yang dhabit, yang kuat hafalannya, baik dia menghafal atau tulisannya. Nah, ada penyebab seseorang dikatakan tidak dhabit. Yang pertama adalah fushul ghalat, yaitu kesalahan yang terlalu. Artinya dia pernah meriwayatkan hadis dengan kesalahan yang fatal. Bisa jadi karena ia lupa apa yang dia dapatkan dari gurunya. Kemudian ada yang su'ul hifdz, hafalannya jelek atau tidak cerdas. Artinya dia sering mengalami kesalahan dalam meriwayatkan hadis, namun kesalahan itu tidak fatal. Yang pertama ini kesalahannya fatal. Yang kedua kesalahannya tidak fatal, namun sama saja bahwa ketika dia meriwayatkan karena hafalannya buruk, menjadi yang dia sampaikan atau hadis yang dia sampaikan tersebut salah, bukan seperti apa yang disampaikan oleh guru beliau, yang guru beliau dapati dari guru beliau, dan guru beliau dapati lagi dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang menjadikan seseorang tidak dhabit, seseorang yang tidak kuat hafalannya, yang hadisnya tidak dapat menjadikan hujah, yaitu adalah al-ghaflah, pelupa atau pikun. Dan yang keempat adalah mukhalifus thiqah, bertentangan dengan orang yang lebih thiqat. Artinya hadis yang diriwayatkannya ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Kita lanjut syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari orang yang thiqah tadi, yang pertama syaratnya adil, yang kedua syaratnya dhabit. Setelah orang itu adil, dhabit, kemudian yang ketiga adalah syaratnya menjaga muru'ah. Apa itu menjaga muru'ah? Yaitu menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Contoh misalkan kita dapati ada seseorang yang memakai celana lepis yang sudah bolong-bolong. Lepis bolong-bolong, tidak menutup auratnya kelihatan, kemudian berceramah di atas mimbar. Apakah dia telah menjaga muruahnya? Tentu dia tidak menjaga muruahnya, karena ketika ingin berceramah di atas mimbar, maka siogianya seorang tersebut dapat menjaga kemuliaannya, menjauhkan diri dari akhlak tercela dengan apa? Menggunakan celana yang bagus. Kemudian apalagi ketika ingin berbicara di depan orang banyak, setidaknya dilihat oleh orang itu, orang dapat, oh ini dia adalah orang yang sopan, dapat dilihat dari pakaiannya yang bagus. Tidak nongkrong sana sini,
mengumbar aurat, bahkan apalagi sampai misalkan minum-minuman keras dan lain sebagainya, orang itu sudah tidak lagi menjaga muruahnya. Kenapa kok sampai se-strike itu? Karena untuk seseorang yang hadisnya dapat diterima, periwayat yang hadisnya dapat diterima, maka orang-orang itu harus adalah orang-orang yang pilihan, bukan orang-orang yang biasa saja. Ketika orang yang biasa saja, apalagi orang yang tadi yang tidak bisa menjaga kemuliaannya, bahkan melakukan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, akhlak-akhlak yang tercela, maka kualitas hadis tersebut akan menjadi tidak dapat diterima lagi kualitasnya akan turun menjadi kualitas yang rendah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari ketika mencari hadis benar-benar menyeleksi dari guru-guru yang memang dapat menjaga kemuliaannya dan selalu dapat menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia dan tidak melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Baik, untuk video berikutnya adalah gelar dan tabaqah rijalul hadis. Gelar, ketika ulama hafal sekian hadis maka disebut dengan apa, kemudian tabaqah rijalul hadis, ada susunan-susunan perawi, tabaqah setelah Rasulullah disebutnya apa, kemudian setelah Rasulullah disebutnya apa. Kita akan simak pada video berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, namun jika ada kebenaran sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.